Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, wajah mereka langsung berubah. Dari kelihatannya teknik bel setan Phoenix Fang King tidak dapat memblokir serangan dari lotus api yang menakutkan. Ekspresi Lei Zunze berubah suram saat ini. Tinjunya perlahan terkepal. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga sejak awal. Dia tahu jelas tentang kekuatan Fang King. Namun terlepas dari semua itu, kebenarannya ada di depannya. Senyum muncul di wajah Feng Zunze. Penampilan Xiaoyan sejak awal sangat memuaskan. Awalnya dia mengira itu baik-baik saja selama Xiaoyan tidak kalah telak dari Fang King. Dia tidak pernah berpikir Xiaoyan akan mampu mengalahkan pihak lain. Meskipun dia tahu bahwa Xiaoyan memiliki beberapa poin luar biasa agar Yalo menerimanya sebagai murid, dia juga sadar bahwa Fang King bukan orang biasa. Menjadi seseorang dari suku surga setan Phoenix, kekuatan bertarungnya jauh melebihi mereka yang berada di level yang sama dengannya. Jian Zunze dan Huang Quan Zunze di samping juga sama terkejutnya. Jelas Xiaoyan melebihi harapan mereka dengan memecahkan demon Phoenix Bell. Terlepas dari seberapa berbakatnya seseorang agar mencapai ini pada usia seperti itu, seseorang akan membutuhkan seorang guru yang memiliki kemampuan hebat yang sama. Selain itu, tidak banyak orang tua yang bisa mengajar murid seperti itu bahkan di dataran tengah. Namun tampaknya tidak ada dari mereka yang memiliki murid bernama Xiaoyan. Aku ingin tahu apa latar belakang orang ini. Dia sebenarnya tahu teknik Dou yang begitu kuat. Terlebih lagi bakat seperti itu juga cukup menakutkan, ucap Jian Zunze. Di tepi arena, Mu Qingluan, Tang Yin, dan Wang Chen yang berwajah pucat agak terkejut ketika mereka menyaksikan lautan api yang tak berujung di langit. Terutama Wang Chen. Dia pada dasarnya merasakan anggota tubuhnya mati rasa. Jika Xiaoyan telah menggunakan teknik Dou yang menakutkan saat bertukar pukulan dengannya sebelumnya, kemungkinan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Bahkan setan Phoenix lonceng Fang King tidak dapat memblokir lotus api itu. Xiaoyan ini benar-benar terlalu menakutkan, ucap Tang Ying. Mu Qingluan di sampingnya juga mengangguk sambil berbagai perasaan yang sama. Meskipun mereka telah mendengar nama Xiaoyan karena konfliknya dengan pavilion petir angin, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Mungkin karena mereka adalah anggota generasi muda yang paling menonjol dalam 4 pavilion. Namun pertempuran besar hari ini telah menyebabkan mereka semua menyerah. Kekuatan seperti itu memang bukan sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Wang Chen menggertakkan giginya ketika dia mendengar desahan dari kata-kata keduanya. Meskipun dia tidak mau menerimanya, keengganan itu hanya bisa ditekan di dalam hatinya di depan lautan api yang merembes ke langit. Lonceng hitam pekat yang sangat besar berdiri di lautan api 3 warna yang menembus langit. Setiap kali gelombang api melonjak, itu akan menyebabkan cahaya gelap di permukaan lonceng besar itu bergetar. Garis retakan kecil di atasnya juga akan menyebar lebih cepat. Pemenang pertempuran ini akan ditentukan pada saat ini. Xiaoyan melayang di udara tepat di bawah lautan api. Pada saat itu wajahnya sedikit pucat. Meskipun kekuatan Dou seperti teratai api 3 warna sangat menakutkan, kelelahan saat menggunakannya juga menakutkan. Xiaoyan dengan cepat melemparkan beberapa pil obat pemulihan Douqi ke dalam mulutnya. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat bel besar dengan jumlah garis retak yang semakin banyak. Pada saat ini tekanan api 3 warna sekali lagi melepaskan gelombang yang sangat besar. Tabrakan kali ini seperti batu gunung yang hancur. Mereka melihat bel besar terguncang sebelum bel besar itu pecah dengan keras. Pecahan melesat ke segala arah dengan kecepatan yang mengejutkan. Setiap fragmen mengandung sejumlah energi yang menakutkan.
Mata hitam Soyan menatap tajam ke lokasi di mana bel besar itu meledak. Segera sosok Feng Qing'er keluar setelah bel itu meledak berkeping-keping. Rasa dingin melonjak di mata Soyan saat sosok ini muncul, dan menyusul sosok itu dengan api hijau giok yang keluar dari tinjunya. Ketika Soyan muncul di belakang sosok itu, kain berwarna-warni yang berisi angin kencang tiba-tiba melesat di tengah dahi Soyan. Dia meraih kain berwarna-warni dan menariknya dengan keras. Begitu wanita itu keseret ke jangkauan Soyan, segera memberinya pukulan keras dan terjatuh ke tanah dengan kasar. Banyak seruan terdengar dari sekitar stadion setelah mereka melihat Feng Qing'er yang terluka di tanah. Soyan bergerak turun di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu dia mendarat di samping Feng Qing'er. Satu kaki Soyan dengan kejam diangkat hanya untuk menginjak keras kepalanya. Dia tidak memberi siapapun kesempatan untuk campur tangan. Namun percikan darah segar tidak terjadi ketika kaki menginjak kepala Feng Qing'er. Kepalanya pecah seperti balon sementara tubuhnya tiba-tiba menghilang. Banyak orang yang hadir bingung ketika mereka menyaksikan adegan ini. Wajah Soyan tidak menunjukkan kejutan sedikit pun ketika dia tidak melihat darah segar. Dalam sekejap dia muncul di lokasi tertentu di udara. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin saat tinjunya dengan keras menghantam ruang kosong di depannya. Tepat ketika pukulan itu hendak menyerang udara kosong, sosok berwarna-warni muncul dengan cara yang aneh. Dalam kepanikannya dia melambaikan tangannya dan itu bertabrakan dengan tinju Soyan. Siapa yang ingin Anda tipu dengan tubuh ilusi 3000 petir tingkat awal Anda? Ucap Soyan sambil tersenyum dingin. Feng Qing'er mengatupkan gigi peraknya. Matanya yang cantik dengan marah menatap Soyan yang tersenyum. Hari ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan dengan cara yang begitu memalukan selama bertahun-tahun. Penghinaan naik di dalam hatinya sesaat kemudian sebuah kemarahan melintas di mata cantik Feng Qing'er. Dia menggerakkan doki yang tersisa di dalam tubuhnya. Namun sebelum dia bisa melepaskan serangan raungan gemuruh tiba-tiba bergema. Segera sosok Soyan muncul dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata meraih leher Feng Qing'er di depan tatapan semua orang. Kamu sudah kalah, ucap Soyan. Seluruh gunung petir menjadi sunyi pada saat ini. Hasil akhir ini telah melebihi harapan kebanyakan orang. Reputasi dan kekuatan Feng Qing'er adalah sesuatu yang semua orang sadari. Namun wanita berbakat dari paviliun petir angin ini dikalahkan di tangan pemuda bernama Xiaoyan. Fei Tian dan yang lainnya saling memandang. Meskipun wajah mereka jelek, mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Kekuatan yang ditunjukkan Soyan telah menyebabkan mereka menarik perkiraan yang mereka buat padanya di masa lalu. Dibandingkan dengan wajah suram Lei Zunze, wajah Feng Zunze penuh dengan senyuman. Mata orang tua yang keras kepala itu masih setajam biasanya. Saya bertanya-tanya di mana dia mendapatkan murid yang luar biasa seperti itu, ucap Feng Zunze. Di mana mata semua orang terfokus. Tubuh cantik Feng Qing'er menjadi lebih kaku karena tangan Soyan sampai saat ini tidak melepaskan leher Feng Qing'er. Feng Qing'er mengatupkan giginya erat-erat saat matanya yang cantik menatap Soyan dengan marah. Api hitam yang aneh perlahan merembes keluar dari tubuhnya. Rasa dingin melintas di mata Soyan ketika dia melihat Feng Qing'er masih keras kepala. Fallen Heart Flame tiba-tiba melonjak keluar dari tangannya saat dia berteriak dengan suara rendah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Ucap Soyan. Wajah Soyan berubah dingin dan acuh tak acuh setelah menekan api hitam di tubuh Feng Qing'er. Namun ekspresinya berubah saat cincin penyimpanan di jarinya tiba-tiba bergetar. Ketika botol giok muncul dengan sendirinya, darah hijau merah di dalam botol giok memancarkan energi yang agung. Dengan lambaian tangannya nyala api segera melilit botol giok. Setelah itu dia segera menyimpannya di cincin penyimpanannya dengan cepat. Reaksi Soyan sangat cepat. Banyak orang yang bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Bahkan Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP hanya merasakan riak energi yang kuat muncul sebelum menghilang dengan cepat.
Ekspresi Soyan menjadi sangat gelap dan serius setelah membalikan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya. Dia dengan cepat mundur 2 langkah setelah menemukan bahwa darah hijau merah merasakan dorongan yang tidak terkendali selama itu di samping wanita ini. Itu mungkin karena mereka berdua adalah surga setan Phoenix. Hati Soyan semakin tenggelam saat melihat pemandangan ini. Samar-samar dia merasakan ada sesuatu yang salah. Mata cantik Feng Qing'er menatap cincin penyimpanan Soyan. Reaksi Soyan tadi terlalu cepat. Oleh karena itu ia bahkan tidak melihat benda apa itu. Meskipun dia tidak melihatnya dengan jelas, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa darah di dalam tubuhnya mulai mendidih ketika benda itu muncul. Perasaan seperti ini, ucap curiga Feng Qing'er. Feng Qing'er perlahan mengangkat matanya dan menatap Soyan. Sesaat kemudian dia barulah berbicara dengan jelas ke arah Soyan. Darah esensi Phoenix kuno, ucap Feng Qing'er. Hati Soyan melonjak saat mendengar ini, namun wajahnya tidak menunjukkan perubahan apapun. Nada suaranya tenang ketika dia bertanya, "Apa maksudmu?" ucap Soyan. "Serahkan benda itu. Kamu benar-benar sangat berani. Anda berani menyentuh sesuatu yang dimiliki oleh suku surga setan Phoenix saya," ucap Feng Qing'er. Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP juga menjadi bingung karena ini. Mereka berdiri dari kursi mereka melangkah maju dan muncul di arena. Setelah melirik mereka berdua, Lei Zunze bertanya, "Qing'er, ada apa?" ucap Lei Zunze. Feng Zunze juga muncul di samping Soyan ketika Lei Zunze muncul. Menang dan kalah adalah hal biasa dalam sebuah kompetisi. Meskipun Anda adalah anggota surga setan Phoenix, jangan berpikir bahwa surga setan Phoenix dapat berkeliaran di dataran tengah ini tanpa rasa takut, ucap Feng Zunze. Feng Zunze, ini bukan sesuatu yang dibuat secara acak oleh Qing'er. Item yang saya rasakan sebelumnya jelas adalah darah esensi Phoenix kuno suku saya. Dengan status Anda harus menyadari aturan suku surga setan Phoenix saya. Mayat anggota suku manapun tidak boleh mendarat di tangan orang luar. Tindakan ini telah melanggar tabu besar sukuku. Jika masalah ini menyebar ke sukuku, pasukan penegak sukuku akan mengambil tindakan, ucap Feng Qing'er. Senyum di wajah Feng Zunze sedikit berkurang. Lei Zunze dan yang lainnya tidak berbicara saat ini. Hal ini melibatkan suku surga setan Phoenix. Oleh karena itu yang terbaik adalah membiarkan Feng Zunze sakit kepala karenanya. Selain itu mereka senang melihat apapun yang bisa mengurangi kekuatan pavilion bintang jatuh. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ini hanyalah sebuah pertandingan. Menang dan kalah adalah masalah kecil. Nona Feng Qing'er tidak perlu menuduh saya melakukan pelanggaran serius seperti itu, ucap Soyan. Apakah kamu mengira bahwa aku tidak tahu? Ucap Feng Qing'er. Hanya setelah kekalahan Anda dan sekarang ingin menemukan sebuah tuduhan, ucap Soyan. Apakah Anda berani mengizinkan saya untuk mencari cincin penyimpanan Anda? Ucap Feng Qing'er. Meskipun pavilion bintang jatuh tidak dapat dibandingkan dengan suku surga setan Phoenix, itu bukanlah sesuatu yang dapat diganggu oleh orang lain sesuai keinginan mereka. Diri terhormat ini juga telah bertemu dengan beberapa orang tua di suku surga setan Phoenix. Anda ingin mencari cincin penyimpanan orang lain hanya dengan kata-kata Anda saja? Tidak ada yang bisa melakukan itu dengan begitu saja, ucap Feng Zunze. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengizinkan Qing'er untuk mencari cincin penyimpanannya. Namun saya harus menggunakan semacam keterampilan pencarian sesuai dengan aturan klan saya. Jika masih tidak membuahkan hasil, saya bisa meminta maaf atas tindakan saya, ucap Feng Qing'er. Feng Zunze tampak terkejut saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sedikit di dalam hatinya saat dia menoleh ke Soyan. Dia juga mengetahui beberapa aturan dari suku surga setan Phoenix. Permintaan Feng Qing'er masuk akal, namun dia sedikit khawatir bahwa Soyan memiliki darah esensi Phoenix kuno apapun bersamanya seperti yang diklaim Feng Qing'er. Pada saat itu akan khawatir jika itu benar-benar ditemukan oleh suku surga setan Phoenix. Keterampilan pencarian ini hanya akan bereaksi terhadap darah esensi Phoenix kuno. Apa yang perlu dikhawatirkan? Selama ini tidak benar, saya secara pribadi akan meminta maaf pada Anda.
ucap Feng Qing'er pada Xiaoyan. Baiklah, saya akan mengizinkan Anda menggunakan keterampilan pencarian Anda, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk dan setuju menyebabkan semua orang termasuk Feng Qing'er tertegun sejenak. Hal ini bukan permainan anak-anak. Jika benda itu benar-benar ditemukan, kemungkinan besar Xiaoyan akan muncul di daftar hitam suku surga setan Phoenix. Ekspresi khawatir muncul di mata Feng Zunze. Dia menatap Xiaoyan saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Apakah tidak apa-apa? Ucap Feng Zunze. Hahaha, Feng tua tolong santai. Saya melihat ini hanyalah trik kecil dengan menuduh seseorang setelah mereka kalah. Ini bukan sesuatu yang mengejutkan, ucap Xiaoyan. Feng Zunze merasa jauh lebih tenang setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Karena dia berani berbicara dengan cara ini, kemungkinan dia memiliki kepercayaan diri. Feng Qing'er di sampingnya sangat marah dengan kata-kata Xiaoyan. Wajahnya yang cantik menampilkan senyum dingin saat dia berkata, "Jika saya akhirnya menemukannya nanti, saya pasti akan membiarkan Anda menderita konsekuensinya," ucap Feng Qing'er. "Jika Anda gagal menemukan apapun, Nona Feng mungkin harus meminta maaf kepada saya di depan umum," ucap Xiaoyan. Wajah Feng Qing'er sangat dingin, jarinya meraih tetesan darah untuk membentuk segel misterius. Dengan lemparan tangannya, segel berhenti di atas kepala Xiaoyan. Kilauan berwarna merah melingkar terpancar darinya saat perlahan melilit tubuh Xiaoyan. Xiaoyan jelas merasakan energi yang tidak biasa ketika tubuhnya ditutupi oleh penghalang cahaya berwarna merah. Itu perlahan memindai tubuhnya. Wajah Xiaoyan benar-benar tanpa ekspresi melalui ini, namun dia tertawa dingin di dalam hatinya. Agar dia cukup berani untuk mengizinkan Feng Qing'er mencari di depan umum, wajar saja jika dia yakin bahwa dia bisa menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno. Cahaya berwarna merah perlahan menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Dia secara khusus memindai cincin di tangannya beberapa kali, tetapi bahkan tidak ada tanda-tanda fenomena yang tidak biasa muncul. Hal ini menyebabkan wajah Feng Qing'er tampak lebih jelek. Feng Zunze di sampingnya menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi Feng Qing'er. Pencarian berlanjut selama beberapa waktu sebelum cahaya merah itu akhirnya mulai menghilang. Segel itu juga telah berubah menjadi sinar cahaya merah yang diserap ke dalam tubuh Feng Qing'er. "Nona Feng, bagaimana?" ucap Xiaoyan. "Di mana kamu menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno?" ucap Feng Qing'er. Ekspresi Feng Zunze langsung merah saat melihat ini. Dia berkata dengan suara dingin, "Feng Qing'er, jangan berpikir bahwa diri yang mulia ini tidak dapat melakukan apapun padamu hanya karena kamu adalah anggota dari suku surga setan Phoenix. Jika Anda terus membuat masalah, jangan salahkan diri yang mulia ini karena tidak memberikan wajah apapun kepada suku surga setan Phoenix," ucap Feng Zunze. "Qing'er, masalah hari ini mungkin hanya kesalahpahaman," ucap Lei Zunze. "Tetapi," ucap Feng Qing'er. Feng Qing'er menjadi cemas. Dia akan membalas ketika dia melihat Lei Zunze merajut alisnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menelan kata-katanya. Pada akhirnya dia adalah murid Lei Zunze. Dia tidak punya pilihan lain selain menuruti kata-katanya. Selain itu dia tahu bahwa Feng Zunze melindungi Xiaoyan. Masalah hari ini sepertinya tidak ada harapan. Jika dia bisa menemukan darah Phoenix kuno di tubuh Xiaoyan, kemungkinan dia akan bisa mengatakan sesuatu. Pada akhirnya yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Xiaoyan dengan kejam saat dia dengan dingin berkata, "Aku tidak akan begitu saja mengabaikan masalah ini," ucap Feng Qing'er. Nona Feng sepertinya melupakan sesuatu. "Sebagai murid utama Pavilion Petir Angin, saya pikir Anda membenci orang-orang yang mengingkari kata-kata mereka, bukan?" ucap Xiaoyan. Wajah Feng Qing'er langsung berubah menjadi hijau ketika dia mendengar ini. Tangannya terkepal mengeluarkan suara serak saat melakukannya. "Maaf," ucap Feng Qing'er. Xiaoyan menyeringai, dia terlalu malas untuk terus terjerat dengan wanita ini. Dia mundur selangkah dan mundur ke belakang Feng Zunze. Feng Zunze menghela nafas lega setelah melihat masalah ini berakhir. Dia tersenyum pada Lei Zunze dan berkata, "Hasil pertandingan sudah diketahui. Menurut kesepakatan kita sebelumnya, dendam antara Xiaoyan dan Pavilion Petir Angin akan dihapuskan," ucap Feng Zunze.
Sudut mulut Lei Junze berkedut sedikit, meskipun hatinya dipenuhi amarah. Dia secara alami tidak akan menelan kata-katanya sendiri di depan umum mengingat statusnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya dengan kaku. Sebuah cahaya kilap berkedip melalui matanya saat dia menatap Soyan dengan seksama. Dia berkata, "Karena Feng Junze, saya tidak akan membawa Anda untuk masalah antara Anda dan pavilion petir angin. Namun saya harap Anda tahu apa yang baik untuk diri Anda di masa depan. Jika gerakan 3.000 petir dibocorkan oleh Anda, diri yang mulia ini secara pribadi akan membunuh Anda," ucap Lei Junze. Soyan hanya tersenyum menghadapi kata-kata Lei Junze yang mengandung ancaman tersembunyi. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Lei Junze, yakinlah," ucap Soyan. Feng Junze di sampingnya melirik wajah lelaki Lei Junze. Dia menyeringai ketika matanya melihat sekelilingnya dan tertawa. Masalah Soyan hanya terselesaikan karena kehadiran Feng Junze. Terlepas dari seberapa tidak rela hati mereka, paling tidak mereka perlu memberikan Feng Junze wajah. Dalam hal ini Feng Junze secara alami akan membalas budi mereka sedikit saat dia mengumumkan, "Lei Junze benar-benar murah hati. Namun saya rasa Grand Meeting 4 Pavilion akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan hari ini. Karena dalam hal kekuatan pavilion petir angin memang jauh lebih kuat. Dalam hal ini, tampaknya tempat pemimpin musim ini masih dipertahankan di tangan pavilion petir angin," ucap Feng Junze. Ekspresi Lei Junze menjadi sedikit lebih hangat ketika dia mendengar kata-kata Feng Junze. Jian Junze dan Huang Quan Junze hanya bisa menganggukkan kepala mereka setelah beberapa saat ragu-ragu. Tang Yin jelas bukan tandingan Feng Qing'er. Wang Chen di sisi lain sudah dilumpuhkan oleh Soyan sejak awal. Bagaimana dia bisa bertarung dengan orang lain? Karena Grand Meeting sudah selesai, aku yang lama tidak akan tinggal lebih lama lagi. Saya akan datang dan mengunjungi jika saya punya waktu di masa depan, ucap Feng Junze. Wajah Feng Junze memberi isyarat dengan tangannya. Tubuhnya bergerak dan dia melompat ke elang yang sangat besar. Mu Qingluan mengikuti dari belakang. Setelah itu Soyan berteriak ke Lin Yan untuk mengikutinya, dan barulah dia melompat ke elang besar. Feng Junze meletakkan kedua tangannya di belakang setelah melihat bahwa beberapa dari mereka telah melompat ke elang besar itu. Dengan beberapa kilatan itu benar-benar menghilang dari fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Jian Junze dan Huang Quan Junze mengucapkan selamat tinggal pada Lei Junze setelah menyaksikan elang raksasa itu menghilang. Akhirnya mereka meraih murid-murid mereka dan dengan cepat meninggalkan Gunung Petir. Setelah Jian Junze pergi, hanya orang-orang dari pavilion petir angin yang tertinggal. Hanya pada saat ini ekspresi Lei Junze benar-benar menjadi suram. Matanya beralih ke Feng Qing'er saat dia bertanya, "Apakah kamu benar-benar merasakan darah esensi Phoenix kuno sebelumnya?" ucap Lei Junze. "Aku pasti benar. Namun saya tidak tahu mengapa saya tidak dapat menemukannya," ucap Feng Qing'er. "Kamu harus kembali dan melaporkan masalah ini ke suku surga setan Phoenix. Pada saat itu para ahli di klan Anda pasti akan turun tangan dan menangkap Soyan. Jika orang-orang dari pavilion bintang jatuh menghentikan mereka, seharusnya tidak sulit bagi suku surga setan Phoenix untuk menghabisi mereka mengingat kekuatannya," ucap Lei Junze. Feng Qing'er ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Akhirnya dia mengatupkan giginya dan mengangguk. Ekspresi dingin muncul di wajah Lei Junze. Gumaman lembutnya dipenuhi dengan niat membunuh. "Karena kamu sendiri yang menolak untuk melumpuhkan gerakan 3.000 petir, aku akan menyebabkan kamu tidak dapat menggunakan keterampilan Dou lainnya di masa depan," ucap dalam hati Lei Junze. Pada saat ini Soyan duduk bersila di belakang elang. Tatapannya melihat ke arah gunung petir dan menemukan bahwa itu telah menghilang. Hatinya yang tegang akhirnya rileks. Segera dia mengatupkan giginya dan nyala api hijau giok menyala dengan ganas di tangannya. "Apa itu?" Sosok Feng Junze langsung muncul di samping Soyan saat dia bertanya dengan heran. Soyan tidak menjawab. Matanya menatap tajam ke api yang menyala di tangannya. Tetesan darah hijau merah bercampur dalam nyala api yang naik. Darah ini yang mengandung riak energi yang mengejutkan perlahan-lahan dipaksa keluar. Feng Junze, Mu Qingluan, dan Lin Yan mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat ini. Soyan telah menyembunyikan benda ini di api surgawi sebelumnya,
Tidak heran itu tidak terdeteksi. Mata Feng Zunze dan yang lainnya hanya menatap bagian dalam nyala api. Ada 3 tetesan darah merah hijau yang berputar di dalamnya. Wajah cantik Mu Qingluan terkejut ketika dia melihat 3 tetesan darah hijau merah. Pada saat yang sama dia juga mengeluarkan seruan. Dia adalah anggota dari suku burung mitos. Meskipun sukunya tidak dapat dibandingkan dengan suku surga setan Phoenix, dia memiliki pemahaman yang baik tentang suku mereka. Oleh karena itu dia bisa melihat betapa berharganya ketiga tetesan darah hijau merah ini. Pada saat ini dia berkata dan sedikit menjelaskan, itu memang darah esensi Phoenix kuno, apalagi warnanya begitu pekat. Sepertinya itu hanya bisa dimurnikan dari darah beberapa surga setan Phoenix yang telah mencapai kelas Daozun, ucap Mu Qingluan. Untungnya itu tidak ditemukan. Kalau tidak, kemungkinan besar akan sangat merepotkan. Darah esensi Phoenix kuno kelas Daozun sudah cukup untuk membuat surga setan Phoenix mengarahkan pasukan mereka. Kalian berdua tidak boleh membocorkan masalah ini kepada siapapun, ucap Feng Zunze. Mu Qingluan dan Lin Yan mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka jelas mengerti masalah seperti apa yang akan dibawa Soyan jika masalah ini menyebar. Darah esensi Phoenix kuno telah dipaksa keluar oleh Soyan. Kenapa ekspresi Soyan tidak wajar? Tanya Lin Yan. Feng Zunze dan Mu Qingluan mengarahkan pandangan mereka ke arah Soyan ketika mereka mendengar ini. Mereka memang melihat bahwa wajahnya berwarna merah darah. Suhu tubuhnya juga sangat panas. Ada ekspresi pahit di antara alisnya seolah-olah dia sedang melawan sesuatu. Mata tajam Feng Zunze dengan cepat merasakan masalahnya, dan dia menjelaskan dengan suara yang dalam. Ada lebih dari sekedar 3 tetes darah esensi Phoenix kuno. Ada lebih dari sekedar 3 tetes darah esensi Phoenix kuno ini. Sisanya masih berada di tubuh Soyan. Namun sepertinya dia tidak bisa memaksa darah itu keluar, ucap Feng Zunze. Apa yang harus kita lakukan? Lin Yan menjadi cemas saat dia buru-buru bertanya. Bagian dalam darah esensi Phoenix kuno mengandung kekuatan garis keturunan suku surga setan Phoenix. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk menyerapnya. Bagaimanapun konstitusi manusia jauh lebih rendah daripada surga setan Phoenix. Jika seseorang dengan paksa menyerapnya, kemungkinan seseorang akan meledak. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah membantu mengeluarkan darah esensi Phoenix kuno yang tersisa di dalam tubuhnya, ucap Mu Qingluan. Tidak ada cara untuk memaksanya keluar. Sebelumnya Soyan menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno di dalam api surgawi untuk menghindari pencarian Feng Qing'er. Namun suhu api surgawi sangat tinggi. Itu telah menyebabkan beberapa energi darah esensi Phoenix kuno menyebar. Sekarang pada dasarnya telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Sudah tidak mungkin untuk sepenuhnya memaksanya keluar. Mari kita lihat situasinya dulu, ucap Feng Zunze. Sementara mereka bertiga sedang berbicara, kulit Soyan menjadi panas mendidih. Warnanya juga berubah menjadi merah darah. Sekilas dia tampak seperti orang berdarah yang menakutkan. Tentu saja penampilan luar Soyan bukan satu-satunya yang terpengaruh. Pada saat ini bagian dalam tubuh Soyan benar-benar kacau. Energi hijau merah menyebabkan bagian dalam tubuh Soyan berulang kali memancarkan gelombang demi gelombang rasa sakit yang berdenyut-denyut. Sialan, pikiran Soyan mencoba yang terbaik untuk menekan pemberontakan di dalam tubuhnya saat dia diam-diam menyeringit. Awalnya dia telah memurnikan 5 tetesan darah merah hijau dari mayat kering binatang ajaib. Setelah menggunakan 1 tetesan saat menyempurnakan pil obat di Akademi Dalam, dia hanya bisa memiliki 4 tetesan yang tersisa. Dia telah memaksa keluar 3 tetesan sebelumnya. Dengan kata lain, masih ada 1 tetes darah hijau merah yang tersisa di tubuhnya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menaklukkan Anda setelah berhasil memurnikan Anda, ucap Soyan. Soyan dengan kejam mengertakkan giginya saat dia mempelajari situasi kacau di dalam tubuhnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritual melonjak dari antara alisnya. Setelah itu dengan liat menyerbu tubuhnya dan dengan paksa mengejar energi yang tersebar ke arah tertentu. Namun untungnya Soyan berhasil maju ke kelas Daozong. Kekuatan spiritual secara acak bergerak melalui setiap bagian tubuh tanpa lelah. Dalam waktu kurang dari 10 menit energi hijau merah yang telah tersebar di seluruh tubuhnya telah berkumpul bersama.
barulah menjadi klaster energi hijau merah seukuran telapak tangan. Soyeon menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mengamati kelompok energi keras ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan nyala api hijau giok melonjak keluar. Barulah menjadi kuali api membungkus klaster energi di dalamnya. Darah esensi Phoenix kuno ini memang obat spiritual yang hebat untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun kemungkinan efeknya akan lebih baik jika digunakan untuk memperbaiki pil obat, ucap Soyeon. Soyeon menghela nafas pelan di dalam hatinya saat dia merasakan perubahan di tubuhnya. Karena penyempurnaan berulang dari Glazed Lotus Heart Flame, kabut hijau merah berulang kali merembes keluar dari atas kuali. Ketika kabut hijau merah itu berulang kali menembus ke dalam tubuh Soyeon, perasaan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat juga menjadi semakin jelas. Soyeon memiliki harapan bahwa jika dia memiliki darah esensi Phoenix kuno yang cukup, tubuhnya kemungkinan akan menjadi sekuat surga setan Phoenix. Tentu saja persyaratan untuk ini adalah dia mampu menahan penguatan terus-menerus. Darah esensi Phoenix kuno benar-benar terlalu kejam untuk manusia. Jika dia ceroboh, tubuhnya mungkin akan meledak karena kekuatannya terlalu tinggi. Soyeon tiba-tiba gemetar saat memikirkan ini. Dia langsung pulih dari kegembiraan karena tubuh fisiknya diperkuat. Kabut hijau merah semacam ini memang memiliki efek yang luar biasa hebat dalam hal memperkuat tubuh seseorang. Namun jika seseorang menyerap terlalu banyak, itu kemungkinan akan menjadi bencana. Hati Soyeon terasa dingin saat memikirkan ini. Namun jika dia tidak sepenuhnya memperbaiki darah esensi Phoenix kuno ini di dalam situasi ini, itu akan secara liar melesat di sekitar tubuhnya. Kerugian yang ditimbulkannya juga akan cukup besar. Namun jika dia melanjutkan penyempurnaan, tubuhnya tidak akan mampu menahan energi liar dan kejam seperti itu pada kekuatannya saat ini. Pada saat ini Soyeon tidak diragukan lagi memasuki dilema. Lin Yan menyaksikan tubuh Soyeon saat warna merah darah berangsur-angsur berkurang. Dia menghela nafas lega. Tampaknya dia secara bertahap menyerap darah esensi Phoenix kuno di dalam tubuhnya. Orang ini sebenarnya menyerap darah esensi Phoenix kuno, ucap Muking Luan. Feng Zunze sedikit mengangguk. Meskipun tidak ada perubahan dalam aura Soyeon, dia masih bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan mengandalkan indera tajam dari seorang elit Douzun. Darah esensi Phoenix kuno memang memiliki efek yang besar dalam meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun begitu tubuh tidak mampu menahan penguatan semacam itu, kemungkinan besar itu akan meledak, ucap Muking Luan. Lin Yan terkejut ketika mendengar ini. Segera ekspresi di matanya berubah saat dia melihat Soyeon. Dia buru-buru berkata, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres, ucap Muking Luan. Feng Zunze dan Muking Luan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke Soyeon ketika mereka mendengar suaranya. Mereka bisa melihat bahwa tubuh Soyeon samar-samar menunjukkan tanda-tanda bengkak. Ini benar-benar kasus apa yang saya katakan menjadi kenyataan. Tubuh Soyeon tidak mampu menyerap begitu banyak darah esensi Phoenix kuno. Ini adalah peringatan dari ledakan tubuh seseorang, ucap Muking Luan. Ekspresi Feng Zunze sedikit berubah. Dia melangkah maju dan muncul di samping tubuh Soyeon. Tangannya terulur tapi segera dihentikan oleh Muking Luan di sampingnya. Saat ini bagian dalam tubuh Soyeon dalam keadaan penuh. Jika ada energi lain yang dimasukkan, kemungkinan tubuhnya akan segera pecah, ucap Muking Luan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan mati karena tubuhnya pecah karena darah esensi Phoenix kuno itu, ucap Feng Zunze. Tidak ada yang tahu apakah dia punya taktik lain. Jika kita melakukan sesuatu secara acak, kemungkinan kita akan memperburuk keadaannya, ucap Muking Luan. Feng Zunze ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Namun yang bisa dia lakukan hanyalah menarik tangannya. Dia melihat tubuh bengkak Soyeon, mengatupkan giginya dan berkata, jika dia masih tidak memiliki solusi setelah beberapa waktu, saya hanya bisa campur tangan, ucap Feng Zunze. Hanya orang-orang dari suku surga setan Phoenix yang memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menyerap kekuatan garis keturunan di dalam darah esensi Phoenix kuno. Jika mereka menyerapnya, mereka bisa membuat setiap bagian dari tubuh mereka atau garis keturunan mereka menjadi lebih murni. Namun jika manusia menyerapnya, prosesnya akan penuh dengan bahaya.
Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan bahwa orang ini terlalu berani atau bodoh, ucap Muking Luan. Wajah Feng Zunze dan dua lainnya semua terfokus pada tubuh bengkak Soyan. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, Soyan benar-benar berubah menjadi orang yang gemuk besar. Ekspresi menyakitkan juga menutupi wajahnya, namun dia telah mengatupkan giginya dan menahannya. Mata Feng Zunze menatap tajam pada tubuh bengkak Soyan. Jari-jarinya sudah perlahan meringkuk tanpa sadar di bawah lengan bajunya. Gelombang demi gelombang angin spiral yang memancarkan beberapa ketajaman muncul. Tubuh Soyan telah membengkak hingga batasnya dalam beberapa saat. Pembuluh darah kecil di kulitnya mulai pecah. Darah segar merembes keluar, membuatnya tampak seperti orang berdarah yang menakutkan. Feng Zunze tidak dapat menahannya lebih lama ketika dia melihat Soyan dalam keadaan seperti itu. Dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan mengangkat tangannya. Aura agung melonjak dari Feng Zunze bermaksud untuk mengeluarkan darah esensi Phoenix kuno dari dalam tubuh Soyan. Dengan demikian, kemungkinan besar Soyan akan menderita cedera yang sangat serius bahkan jika nyawanya bisa diselamatkan. Selain itu, darah esensi Phoenix kuno juga dapat dianggap telah benar-benar terbuang. Baru saja Feng Zunze akan memberi energi agung ke tubuh Soyan, tiba-tiba Soyan membuka matanya. Soyan yang telah membuka matanya dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Segera setelah itu dia mengeluarkan teriakan terendam. Sepasang sayap tulang seperti permata dengan cepat menyebar. Gelombang demi gelombang energi hijau merah terlihat dengan mata mereka. Dengan cepat mengalir ke sayap tulang di punggung Soyan. Bersamaan dengan itu tubuh Soyan yang membengkak segera normal. Adegan aneh muncul saat peningkatan jumlah energi hijau merah ini mengalir ke sayap tulang. Orang bisa melihat bahwa sayap tulang yang jernih seperti batu giok mulai perlahan memanjang. Selain itu banyak garis hijau merah yang menyebar sayap tulang. Energi hijau merah meregangkan ukuran sepasang sayap tulang ini lebih dari 2 kali. Meskipun tubuhnya masih berlumuran darah segar, ekspresi menyakitkan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Feng Zunze dan dua lainnya sedikit tercengang ketika mereka melihat sayap tulang besar di punggung Soyan. Terutama ketika mereka mendengar suara yang dibuat dari kepakannya. Kejutan di wajah mereka menjadi lebih padat. Ini adalah sayap surga setan Phoenix, ucap kaget Muking Luan. Mata Muking Luan menatap sepasang sayap tulang di punggung Soyan. Ya, kamu seharusnya benar. Saat itu saya juga melihat beberapa iblis tua dari suku surga setan Phoenix menggunakannya. Meskipun sepasang sayap milik Soyan ini tidak memiliki bulu Phoenix, aroma di atasnya mirip dengan sayap surga setan Phoenix, ucap Feng Zunze. Orang ini, jangan bilang dia membunuh anggota suku surga setan Phoenix. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia memiliki darah esensi Phoenix kuno dan sepasang sayap surga setan Phoenix ini? Jika suku surga setan Phoenix menyadari hal ini, kemungkinan besar mereka akan mengirim ahli untuk membunuh Soyan, ucap Muking Luan. Feng Zunze sedikit menganggukkan kepalanya. Anak kecil ini memang cukup berani. Bahkan Yao Chen dan dia akan berpikir 2 kali sebelum menyentuh seseorang dari suku surga setan Phoenix. Tidak disangka-sangka bahwa anak kecil ini tidak hanya menghilangkan darah esensi tetapi bahkan telah menciptakan sayap tulang ini. Mata Soyan yang tertutup rapat berkedut saat mereka berdua berbicara. Segera setelah itu Soyan perlahan membuka matanya dan melihat kelompok Feng Zunze yang sedang menatapnya. Dia tertawa getir dan berkata, "Maaf, saya tidak berharap hal-hal berakhir seperti ini," ucap Soyan. "Apa kamu baik-baik saja?" ucap Feng Zunze. Soyan berdiri dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan luar biasa melonjak melalui anggota badan dan tulangnya. Perasaan nyaman semacam ini menyebabkan Soyan tanpa sadar melolong ke langit. Teriakan itu bergemuruh. Ada raungan naga yang samar dan tangisan burung Phoenix di dalamnya yang mengguncang hati seseorang. Phoenix menangis, naga mengaum, ucap tertegun Feng Zunze. Hati Feng Zunze langsung bergetar saat mendengar lolongan ini. Matanya agak aneh saat dia melihat ke Soyan. Dia berkata, "Phoenix menangis dan naga mengaum ini adalah gelombang sonik teratas di dunia. Jika digunakan bersamaan dengan teknik dao gelombang sonik, kekuatan kombinasi ini akan sangat besar. Tanpa diduga Anda memiliki keduanya bersama-sama," ucap Feng Zunze.
Soyan juga sama terkejutnya. Raungan naga kecil itu berasal dari pil naga misterius Xinjiang saat itu. Adapun tangisan Phoenix ini, mungkinkah karena darah esensi Phoenix kuno itu? Soyan ragu-ragu sejenak. Kamu harus menyembunyikan sayap surga setan Phoenix ini terlebih dahulu. Cobalah yang terbaik untuk menghindari menggunakannya di masa mendatang. Jika suku surga setan Phoenix menemukan ini, kemungkinan besar Anda akan menghadapi masalah besar, ucap Feng Zunze mengingatkan. Soyan mengangguk dan berkata, sayap tulang telah menjadi jauh lebih kuat. Saya pikir kecepatannya telah meningkat cukup besar. Sepertinya darah esensi Phoenix kuno yang tersisa telah diserap oleh sayap ini, ucap Soyan. Kegembiraan melonjak di hati Soyan saat dia merasakan kekuatan sayap tulang saat ini. Jika dia menggunakan gerakan 3000 petir sebagai tambahan, kemungkinan bahkan Fei Tian tidak akan bisa mengejarnya lagi. Soyan membalikkan sayap tulang ke tubuhnya. Setelah itu dia mengeluarkan kain untuk menyeka darah di tubuhnya. Ketika dia melakukan itu, dia melihat bahwa kulitnya memancarkan warna hijau samar. Ketika jarinya menekan kulitnya dengan kuat, dia merasakan kelenturan yang persis seperti kulit binatang. Hal ini menyebabkan wajah Soyan menjadi tertegun. Dia berkata, kulitku ini mungkin bahkan bisa dibandingkan dengan beberapa binatang ajaib. Darah esensi Phoenix kuno ini memang bagus untuk memurnikan daging seseorang. Jika saya mengambil sedikit lebih banyak, apakah itu akan mengubah saya menjadi binatang ajaib? Ucap suara pelan Soyan. Feng Zunze menghela nafas lega setelah melihat bahwa Soyan tidak menemukan apapun yang salah selama pemeriksaan rinci tubuhnya. Segera matanya menatap Soyan saat dia perlahan berkata, anak kecil, karena kamu baik-baik saja, bisakah kamu memberitahuku di mana gurumu? Ucap Feng Zunze. Tinju Soyan tiba-tiba mengencang saat mendengar pertanyaan ini dari Feng Zunze. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.